Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik. Permen kita pada kesempatan hari ini saya isi dengan mental ya, mengulas berita aktual. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin. Ya, langsung saja ya sobat ya, ini mengenai berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Zulkifli Hasan dilaporkan ke Bawaslu, bagikan minyak kita sambil promosi anak. Ya. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM pemantau pemilu melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bawaslu usai mempromosikan anaknya yang bernama Putri Zulia Safitri saat membagikan minyak subsidi dari pemerintah. Pelapor ini adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, Direktur Qatar Rai Alwan Ola Riantobi, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP KK Suminta. Bawaslu harus segera memeriksa aktivitas Bapak Zulkifli Hasan di Lampung 9 Juli lalu terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal, kata Alwan saat konferensi pers di kantor Bawaslu Selasa tanggal 19/97. Alwan melaporkan Zulkifli Hasan karena diduga melanggar pasal 276 ayat 2 dan pasal 492 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta adanya dugaan pelanggaran pasal 280 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1 kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya. Sebelumnya Zulkifli Hasan membagikan minyak kita kepada ibu-ibu di Lampung pada 9 Juli lalu. Sebenarnya minyak kita ini merupakan program pemerintah agar masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Saat di Lampung, Zulkifli Hasan membagikan minyak kita secara gratis kepada ibu-ibu, tidak memungut biaya Rp 14.000. Namun saat membagikan secara gratis, Zulkifli Hasan sekaligus mempromosikan anaknya yakni Putri Zulia Safitri yang akan ikut pemilu 2024. Ya, sampai di sini ya ulasan berita ini. Ini kalau saya baca semua ini terlalu panjang ya sobat ya. Jadi begini ya. Tadi terkait dengan pasal ya. Pasal 276 di sini ayat 2 ini terkait dengan RKUHP ya, bahwa berbunyi setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara ya, paling lama itu 5 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 5 Rp 500 juta ya. Jadi Bapak Zulkifli Hasan tadi melanggar pasal ini. Dari direktur yang diucapkan dalam berita itu ya. Ada juga pasal 492 ini berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota pemilu sebagai dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak itu 12 juta ya. Ada juga ya terkait dengan pasal 280 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal
280 tadi ayat 1 berbunyi, hakim, pengawas, dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagai mestinya. Jadi Bapak Zulhas sini tadi melanggar pasal-pasal ini ya. Kita tahu bahwa Bapak Zulhas ini di samping politikus juga sebagai pembantu presiden. Ya, tentu di dalam menggunakan fasilitas negara ini mungkin terlalu ambisi terkait dengan Pilpres 2024 sehingga ambisi itu timbul dan teraplikasi di dunia nyata, di dunia empirisnya, sehingga timbullah yang namanya anaknya sendiri itu dipromosikan untuk maju di Pilpres 2024. Kita tahu Bapak Zulhas ini baru dilantik ya, dilantik kira-kira itu 1 bulan ya, dilantik oleh presiden ya. Ini masih jalan 1 bulan, sudah marak beberapa kontra dan pro di beberapa media. Itu sudah hal biasa ya, sudah biasa. Ada juga teguran dari Bapak Presiden ya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Zulhas tersebut ya. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin, kata Bapak Presiden kita ya. Ini jelas bahwa teguran Bapak Presiden kita terhadap Zulhas ya. Tentu Zulhas ini harus lebih fokus, harus terarah kinerja dan tupoksinya dalam menjalankan dan mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan ya. Dan anak yang diisukan dan dipromosikan yang bernama Putri Zulia Safitri ini, anak dari Zulhas ya, bahwa beliau ini banyak berperan di partai politik dan juga di bisnis ya, sehingga untuk meraup suara itu ya barangkali mudah ya, tetapi untuk meningkatkan elektabilitas itu mungkin susah ya, karena peran di dalam perpolitikan ini belum nampak di media sosial, hanya saja nampak di beberapa provinsi dan kabupaten saja. Beda dengan Anies Baswedan, dengan Ganjar, dengan Prabowo ya. Beda dengan dengan sosok-sosok Anies, Ganjar, dan Prabowo tersebut ya, ataupun sosok-sosok yang lain. Karena mandat dan tugasnya berperan dalam pemerintahan itu belum tampak ya. Pasangan dari Putri ini atas nama Ahmad Mumtaz Rais ya, di mana beliau putra dari Bapak Amin Rais ya. Zulhas ini ya, meskipun saat ini banyak teguran, banyak tantangan yang harus dihadapi, tentu harus mempunyai strategi penting di dalam mengemban dan menjalankan tugasnya. Di samping gelombang yang dihadapi, baik itu dari partai politik, baik itu dari pimpinan menteri ataupun dari masyarakat, tentu ini harus menjadi sebuah dorongan bagaimana untuk meningkatkan sebuah kualitas kerja, sebuah komitmen di dalam menjalankan tugasnya ya. Saat ini memang gencar, saat ini memang popularitas dari Zulhas ini meningkat di beberapa media, dan karena dengan semangatnya bekerja dan mengemban tugas tersebut. Tetapi saking ambisinya, anak pun dijadikan sebagai promosi dalam Pilpres tersebut. Itu memang dalam kutipan berita itu melanggar ya. Tentu ini harus diproses, meskipun Bapak Zulhas ini sebagai pimpinan partai maupun pembantu menteri tentu harus diadili tatkala seorang menteri itu melanggar aturan ya. Jangan kita lihat seorang menteri ataupun seorang pimpinan partai melanggar aturan hanya diabaikan saja ya. Tentu ini
kembali lagi equality before the law, di mana di dalam kesamaan hukum itu sama. Jadi tidak dipandang bulu, meskipun pejabat, meskipun pimpinan partai tentu harus diadili, harus diproses adil-adilnya untuk meratakan bahwa hukum itu bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tentu ini paradigma ini harus diubah dan harus digeser. Bagaimana caranya untuk menggeser dan bagaimana caranya untuk punahkan stigmatisasi di masyarakat, di petinggi-tinggi elit politik, tentu ini harus dipunahkan ya. Dan ini juga dijadikan contoh tatkala seorang pimpinan partai, seorang menteri diproses dan diadili dan juga membayar denda, ini menjadikan contoh penting terhadap dunia, terhadap Indonesia ya. Karena hukum ini bukan hanya untuk tajam ke bawah tetap dan tumpul ke atas, tentu sama rata. Tatkala dianggap sebagai tajam ke bawah, tentu harus tajam juga terhadap menteri, terhadap pimpinan partai ataupun pejabat yang lain. Dan ini akan mendorong stabilitas Indonesia yang nantinya akan tetap terjaga integritas, terjaga moralitas dan marwah perpolitikan ataupun hukum yang ada di Indonesia. Baik sobat SHC, mungkin sampai di sini ya permen kita. Permen ini saya isi dengan mental ya, mengulas berita aktual. Dari saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata, ucapan ataupun ulasan yang tidak memberi kepuasan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.